Oke, selamat malam rekan-rekan komunitas Papander. Pada hari ini tanggal 8 November 2024, edisi pertama, dan kita berjumpa dengan teman-teman komunitas yang ada di Kota Cantik Palangkaraya, yaitu Milanisi Kota Palangkaraya atau Mises Palangkaraya. Oke. Ya. Ada Om Bang. Ya. Selamat malam. Bang. Bang Sofian. Sofian. Oke. Sofian dan Om Bang. Oke, Om Bang dan Bang Sofian. Pada malam hari ini kita bisa kumpul yaitu di podcast komunitas Papander, yang mana podcast ini baru saja kita bentuk atau kita buat, tujuannya untuk silaturahmi dan mendengar teman-teman komunitas yang ada di Palangkaraya. Mungkin yang episode yang pertama ini spesial nih. Kami mengundang teman-teman Milanisti Regional Palangkaraya. Mungkin cerita singkatnya nih untuk Milanisti. Ya, kronologi berdirinya Milanisti. Suaranya agak kencang. Jadi begini ceritanya. Awal berdirinya Milanisti Universitas Palangkaraya itu pada awal sebenarnya tahun 2009. Itu sempat nama profesionalnya itu tahun 2010 karena awal berdiri itu aku di saat itu dibutuhkan oleh kita, dan pada tahun 2011 itu teman-teman Milanisti yang kebetulan aktif, mereka yang awalnya dari Yogyakarta untuk ketemu dan juga dari Palangkaraya, jadi mereka untuk kembali lagi semacam pengen eksis lagi dan mesti agar hanya satu komunitas bersama dengan kita ya salurkan. Di tahun 2011 tepatnya pada bulan 2011 itu Milanisti Palangkaraya resmi kami dan nomor profesional untuk jalan. Jadi alhamdulillah bahwa pada THP pertama sendiri Palangkaraya eksis dan anggotanya juga tambah, yang pasti kita bisa terus menjadi silaturahmi dan seperti pengalaman kita berbagi pola tentang Kita Milan yang ada di Palangkaraya. Mungkin kalau dari Om Sofian pertama kali gabung mungkin, atau salah satu pendiri juga Milanisti. Setelah kita bergabung pada tahun 2013. Oh siap. Itu waktu yang ketiga ya, yang ketiga itu kita waktu hadir dari Bumerang itu. Dari situ kita merasa bahwa ini komunitas yang luar biasa, dan di situ terdiri dari bermacam profesi, pelajar, mahasiswa, ada dari pokoknya swasta dan negeri, semuanya tergabung di situ, dan semuanya dalam begitu erat persaudaraan kita, baik di ada kegiatan maupun di luar kegiatan, terutama untuk ada kegiatan resmi, misalnya menggambar dan segala macam, itu luar biasa antusiasnya. Jadi kita merasa terus terikat di situ dan merasa terus dari hati itulah, inilah memang komunitas. Tanpa kita sampaikan ya untuk lain, karena kita kan masing-masing satu hobi sama-sama
Tapi kita masing-masing mempunyai jagoan pun masing-masing gitu kan. Tapi itu tidak mengurangi rasa persahabatan dengan komunitas lainnya. Kita pun terus berkomunikasi dan di Malangkaya sudah ada beberapa komunitas kan, berbagai program. Kita terus kalau ada kegiatan mereka pun kita hadir. Siap. Nah, jadi kita Yang support ya. dan sekarang setelah 13 tahun rasanya dulu kita masih muda seperti itu. Sekarang kita sudah senior dan yang awalnya dulu ada yang masih kuliah, mahasiswa, sekarang mereka juga bersekolah karena mereka bekerja. Betul. Tapi itulah komunitas. Ada yang pergi, ada yang datang. Cuma yang pergi itu tetap tidak hilang. Mereka terus komunikasi. Disinilah harapnya bahan kita berkomunitas kita. Untuk hal-hal lainnya mungkin nanti bisa kita cerita lagi. Oke, siap. Om, ini kan untuk urutan Palangkaraya ya, yang ke 36 ya. Berarti ini nasional ya, Om? Ya, nasional itu dengan kegiatan kita resmi. Dari yang sampai saat ini ada 103 di ini. 103 dari Indonesia ya berarti. Ya, itu belum lagi basis-basis kan. Kalau untuk Palangkaraya sendiri, kalau kita sendiri ada basis kuliah, ada lebih. Kalau untuk anggota sampai umur 13 tahun nih, Ya, kurang lebih berapa? saat ini sudah 200-an dengan resminya. Luar biasa, 200-an resmi. Yang tidak resmi adalah arti mungkin yang sudah ikut gabung football atau sekolah yang lain mungkin di yang terdaftar sekarang ini bisa. Mungkin kalau dari Om Sofian untuk kegiatan-kegiatan Milanisti udah beberapa kali ikutin untuk regional, untuk kegiatan nasional. Jadi untuk kegiatan mungkin saya untuk yang lebih banyak di lokal. Oh, lokal ya. Karena kita maklum lah kita kan bekerja. Betul. Tapi untuk yang untuk nasional, untuk regional itu di sosial kampanye dan kita tinggal. Siap. Baik itu untuk bertemu Borneo misalnya ada kita ada. Iya, betul. Nasional itu selalu hadir. Dan saya salutnya sama kawan-kawan, mereka tetap komitmen bahwa Palangkaraya akan terus hadir dimanapun acara nasional, dimanapun selama itu dalam ranah Indonesia akan tetap hadir. Disitulah saya bangga sama teman-teman. Kalau Om Pak, paling jauh daerah mana Om? Untuk kegiatan gathering yang kegiatan yang namanya Nancy Kesempatan sendiri sejak dari awal pertama kedua ya terus mungkin yang paling banyak waktu di ke ya naik 45 jadi Malang di Lombok sampai ya lumayan banyak sih dari teman-teman di mungkin untuk dari 13 tahun ini prestasi-prestasi Om yang sudah pernah dirasakan oleh teman-teman. ya prestasi 7 UCL ya. Biasa. Iya. Nah, untuk prestasi ini sebenarnya ya relatif ya, Mas. Namun karena dari si itu sendiri tujuannya sebagai ajang silaturahmi ya, persaudaraan teman-teman yang kita bilang. Prestasi sendiri ya pasti selama ini aktif di bidang-bidang atau olahraga terutama futsal ya, soccer, Indonesia itu. Ya, alhamdulillah dengan ya ada prestasi dari teman-teman yang junior atau yang lain-lain jadi memancing minat dari teman-teman yang lain. Jadi selain dari prestasi futsal atau bola, dari event-event lain mungkin dari karena sering kita juga sering ikut di Kolaborasi juga ya, pameran atau grup komunitas juga ya. Ada beberapa kegiatan yang kita ikuti. Kita beberapa kali dapat kategori kita baik. Luar biasa itu teman-teman dari Milanisti untuk regional Palangkaraya. Kalau untuk dari 13 tahun ini
ketuanya biasanya berapa tahun ya? Kalau ketua 2 tahun sekali itu berapa Sekali ya? Berarti kurang lebih hampir 5 atau 6 ketua sudah ya? Betul. Berarti ya? Dan kita ya Wah, kita yang wah gitu Pak. Yang pertamanya pertama adalah kita yang kedua saya, yang ketiga waktu itu Bung Rio Kusuma, terus ada kedua dan terus dilanjutkan dengan Raymond dan sekarang generasi yang terakhir Andre. Ya, jadi alhamdulillah ada terus regenerasi di generasi Raya. Ya, itu yang kita harapkan ya, tidak terpaku, tidak terfokus pada seorang atau orang tertentu di bisa generasi yang akui. berarti ketua itu Kapo ya? Dari Capo kedua, tulisannya Capo. Capo. Untuk Om Sofian gitu. Untuk kegiatan Om yang pernah diikutin. Ya, kita yang pasti untuk ulang tahun. Oh, ulang tahun ya pasti ya. Ada terus. Dan itu mungkin kita koleksi paling banyak juga kita biasanya untuk jersey Ya, yang tadi bilang Pak, terus sampai khusus gitu kan. Nah, yang saya juga bangga sama kawan-kawan ini, kita tidak hanya komunitas ini untuk satu tujuan, kita di sepak bola itu masih hilang. Gitu. Ini juga komunitas apapun yang sedang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di kita, misalnya Ramadan. Ramadan itu setiap tahun masa nggak pernah putus ya. Iya. Walaupun itu ada COVID pun sekalipun teman-teman tetap untuk takjil, atau pagi itu tetap berbagi. Nah, untuk lain-lainnya saya juga bangga kawan-kawannya. Ada dari pemerintahan acara pun sosialisasi apapun, baik itu berhubungan dengan politik atau sosialisasi peraturan pemerintah. Piramisi adalah salah satu komunitas yang sering dan mengambil Luar biasa. Kalau kegiatan mungkin mingguan, bulanan, tahunannya gimana dong Om? Ya. Kalau yang mingguan itu biasanya ada standar pan. Itu adalah pan bola ya, soccer sekarang. Dulu kan usaha karena soccer. Dulu nanti jadi yang soccer atau bola. Yang pasti nobar ya. Nobar ya. Nobar dan ya nongkrong bareng. Juga tipis-tipis. Kalau untuk nobar biasanya di mana teman-teman realistik? Nobar itu biasanya di angkringan tempat salah satu anggota si Kalahai juga sebagian dalam strategi. Oh, strategi. Berarti sekalian mensupport UMKM juga ya. Support UMKM teman-teman anggota gitu. Kalau untuk Om Sofian udah ada keluarga atau tetangga yang diajak gabungnya Milanistik? Banyak. Kadang-kadang saya kan pesan misalnya kaos kita kan betul. kita salah satu yang ini sedikit kita flashback sedikit, salah satu yang sudah jadi tradisi kita tidak hanya meminta kawan-kawan untuk nyumbang ya. menyumbang, tapi dari pengurus. Oh, Jadi gitu. ada feedbacknya berupa misalnya kaos segala macam. Nah, jadi mereka memberi pun ada menerima sesuatu yang bikinan. Betul. Nah, jadi kita tidak hanya membukakan, cuma kita ada juga feedback untuk mereka. Dan hal-hal seperti ini kan kita secara otomatis kita menumbuhkan rasa memiliki bersama, karena dia ngasih, dia dikasih, terus dia merasa walaupun kesibukannya tidak bisa bergabung aktif, tapi setelah ada jadwal kita mau ada apapun, selalu kita akan tetap Berkumpul ya. dan mereka memakai kostum yang Iya, sama. merchandise itu ya. Betul. Jadi seperti itu. Seperti Om Bani kayaknya merchandise-nya nasional ya. Nasional sama ya yang pakai. Oh, luar biasa. Mungkin sampai belakang. Syaratnya juga ya nasional. Kalau untuk nasional ada member ini ya, tahunan atau gimana? Sama. Kalau yang di Milan Indonesia itu memang satu ya, maksudnya satu pusat. Jadi nggak ada member lokal dari mulai. Oh, gitu. Jadi yang Langsung. resminya tanda sebagai member resmi Milan Indonesia. Itu di kode member juga ada yang 36 misalnya kan biasanya di Palembang. Satu itu baru member. Betul. Oke, untuk para teman-teman yang sedang nonton live-nya di kedai
komunitas. Apabila ada yang mau bertanya, bisa langsung komen. Dan nanti ada kuis. Nah, ini dari kedai komunitas dan dari Albiru Genap. Jadi program kita ini program perdana ya. Dengan kondisi yang sederhana seperti ini, kami anak muda yang ada di Kota Cantik Palangkaraya mencoba nih diskusi santai dengan teman-teman komunitas ya. Mungkin ini dengan episode yang pertama dengan anak bola, mungkin nanti episode kedua dengan teman-teman anak motor. Karena seperti ini Om. Seperti ini, alhamdulillah banyak komunitas-komunitas yang ada di Kota Cantik Palangkaraya. Udah Lengkap ya. Reptil ada juga, ada scan. itu kawan saya itu punya peliharaan buaya. ada biar buaya juga nih. Oke, untuk ini Om, ini dengar-dengar rencana mau gathering nasional ya? Gathering Borneo ya? Menuju gathering Borneo ketiga di Kota Cantik Palangkaraya. Gitu. Itu tujuannya buat apa nih Om? Atau memang setiap tahun ada kegiatan gathering atau gimana Om? Ya. Nah, untuk gathering Borneo sendiri itu yang ketiga ya. Betul. Itu diputuskan sebenarnya sejak tahun 2019 terakhir gathering Borneo di Banjar Baru. Itu tuan rumah selanjutnya adalah Palangkaraya. Nah, karena tahun 2020 kita masuk ke Covid ya. pandemi, 2021 mulai naik dan alhamdulillah baru tahun ini kita berani mewujudkan gathering Borneo sendiri. Tujuannya yang dilakukan menyambung tali silaturahmi antar sesionya yang ada di tanah Borneo sendiri, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Utara dari sekian sesionya di tanah Kalimantan kita satukan mencari persamaan, persepsi dan mungkin berbagi ya apa sih jalan bersama ini di sisi masing-masing dan mungkin merapatkan barisan juga menjelang gathering nasional nasionalnya di Batam. Di Batam. Tempat. Om Sofian, untuk persiapan gathering Borneo ini gimana Om? Dari tuan rumah nih ya, gimana Om? Kalau persiapan kita mungkin ya kita bicara masalah presentasi mungkin kita sudah persiapan di atas yang kita lakukan seperti itu. Karena mungkin kita masih kita kan menyesuaikan nih, karena kita kan tahu lah ini tahun-tahun politik. Betul. Kita tidak mau terlalu berbenturan dengan jadwal pemerintah dan itu pun jadwal nasional. Iya. Tapi dari kita sudah menetapkan bahwa gathering Borneo itu tanggal 13 sampai 12 Desember. Desember berarti ya. Situlah nanti mungkin kita insya Allah dalam minggu depan ini kita juga akan audiensi dengan Ibu Gubernur Kota dan karena konsep kita ini kan Palangkaraya tuan rumah gathering nasional. Iya. Kita memperkenalkan Palangkaraya. Betul. Jadi yang hadir kemungkinan bukan hanya dari Kalimantan, nasional pun akan hadir. Nah, disitulah kita akan memperkenalkan konsep kita sudah ada. Tinggal nanti kita mungkin akan sharing konsep dengan dari pihak pemerintah ya. Apa gitu kan? Karena kalau kita punya konsep kita, bisa pemerintah ada konsep lain untuk memperkenalkan Palangkaraya ini yang perlu diperkenalkan terbaru, yang perlu dikirakan, kita akan membuka diri, kita gimana. Dan lalu support ya jadinya. Dan di situ dalam gathering itu sudah luar biasa, kawan-kawan ada Bahri sudah menyusun dalam berbicara itu kita kan sudah konkret, dan di situ ada acara puncak, ada nanti sigitur. Nah di sigitur itu kita perkenalkan inilah Palangkaraya. Nah di situ mungkin ada sarai-sarai itu bermacam kegiatan dari situ yang seperti disampaikan Om Bahri tadi, bahwa di situ kita akan menyamakan persepsi apa kendala kita satukan persepsi baik secara regional maupun nasional. Mungkin itu kan hari ini pun mungkin kita terima kasih. Iya betul. Pertama kita yang hadir pertama diundang luar biasa ya. Luar biasa. Kita sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan channel ini akan terus berkembang. Siap. Dan komunitas apapun selama itu positif kita rangkul semuanya. Betul. Tidak hanya olahraga apapun itu. Apapun ya. Yang pasti Palangkaraya itu bukan
hanya kota yang persinggahan kata orang. Betul, betul. Palangkaraya ini adalah sekarang kota yang dekat dengan Ibu kota IKN ya. Sekarang kita tumbuhkanlah semua kegiatan dan mudah-mudahan acara seperti ini akan tumbuh terus. Betul Dan ya. harusnya yang untuk kawan-kawan yang di subscribe itu ada acara positif seperti ini. Betul. Iya. Kalau untuk Om, rencana peserta mungkin tadi sudah diomong sama Om Sofian. Borneo mungkin nasional nanti ada juga ya. Ya, untuk nasional kan 2025 di Batam kan. Maka pelatih Batam itu kan mungkin ya lebih menjual antara tetangga apa teman-teman dari Berapa ke Batam juga ya. Mungkin singgah sebentar di Singapura ya. yang kalau maksudnya yang mungkin kita persiapan dari gathering Borneo Borneo dulu. kita melakukan kita artinya lebih kembali di sisi lain yang mungkin ya sedikit agak jenuh mungkin ada atau yang ada patung yang setelah kita mungkin sharing untuk gimana sih cara bisa di mungkin kegiatan positif yang Untuk prestasi nasional untuk regional Palangkaraya yang pernah diraih mungkin untuk nasional. ya kalau prestasi nasional ini karena di Indonesia sendiri itu jarang ada yang mengadakan event-event skala nasional gitu ya. Secara online aja dulu pernah sudah secermat tentang paling bilang istilah ya waktu itu Palangkaraya sampai masuk semifinal Luar biasa nasional ya. betul artinya kita kelihatan kan bahwa kita bukan orang-orang yang ada pengalaman ya tapi kemampuan teman-teman melihat sendiri tentang pengetahuan tentang AC Milan itu sendiri ya sudah cukup teruji gitu. Selain juga mungkin ada event-event sepak bola itu juga pernah mengirim tim ke sana ya untuk charity untuk acara sosial. Jadi kita ikut di sana dan mungkin kalau event-event nasional dari Milan sendiri Indonesia itu sendiri lebih ke hal-hal yang di luar perlombaan sih. Catering ya. Nah mungkin untuk AC Milan ya perkembangannya dari tahun ke tahun mungkin dari zamannya nonton di TVRI ya dulu ya sampai sekarang yang nontonnya subuh-subuh gimana ya dari teman-teman pecinta AC Milan ya. Ya kalau dulu kan bilang khususnya seri A itu Seri A ya. eranya ya kejayaan tahun 90 itu mau semua disebutkan tentang kehebatan tim di seri A gitu ya. Jadi itulah cikal bakalnya mungkin dari sebagai ungkapan seri A atau Milan ada gitu. Jadi kalau untuk prestasi mungkin ya semua klub mungkin ada kebanggaan sendiri ya. tangannya yang lebih spesifik gitu ya. Jadi kita sendiri orang Milanis itu sendiri mungkin lebih ke fondasinya itu jadi cinta AC Milan dengan cinta klubnya itu secara apa ya mungkin prestasi ya Betul. kan sudah terlanjur Cinta ya. Jadi ya bisa juga terhadap kedekatan emosional teman-teman Milan itu sendiri gitu. Sama hebatnya ya. Cuma sekedar tahu main Milan itu kan karena akrab dengan teman-teman Milanisti mungkin yang agak sedikit nyambung atau gimana. Jadi ya jadi enak lah aja ya. Jadi makin akrab ya. Betul. Mungkin saya tambahkan dikit. Siap. Kalau dulu seperti kata pembicara Bapak Tutur, kalau dulu kita di TVRI tahunnya seri A betul. adanya AC Milan, Juventus. Napoli ada Maradona-nya gitu. Betul. Jadi setelah itu berkembang, kita tahunya dulu yang klub besar itu kan yang sering disiapkan oleh TVRI aja. Iya. Misalnya dari Italia itu tadi kan. Kalau di Inggris kan adanya Liverpool, kalau terkenal. Iya. Nah, terus
Jerman adanya Munchen. Sehingga waktu itu orang kurang terlalu familiar dengan tim lain. Nah sekarang setelah teknologi yang luar biasa, jadi sekarang banyak tim-tim baru yang dikenal dan oleh anak-anak milenial pun sekarang banyak tim-tim yang disukai, walaupun ada istilah siapa yang lagi sekarang lagi keluar segala macam bikin paling banyak kami yang disebutkan penggemar arbitra. Itu nggak salah. Yang pasti mereka suka olahraga. Itu apa disebut arbitra lah, kalau tidak masalah. Yang penting mereka positif. Tidak ada yang lain-lain lah yang melakukan yang negatif. Kalau penggemar Om yang disukain dari pemain AC Milan Om, dari kalau kita kan karena era ya 90-an ya. mungkin di situ mungkin era keemasannya saya jadi pemain hampir semua pemain Serie A itu adalah favorit kita sebenarnya. Jadi walaupun seperti Khalifa tapi ya kita senang lah dengan kehadiran mereka, terus aksi-aksi mereka. Hampir mungkin semua pemain dunia di Serie A waktu itu kan. Kalau untuk khusus AC Milan sendiri, saya lebih ke waktu itu trio awal ini trio Belanda gitu ya, Picut sama AC Milan juga ada juga Basket sama Siap Sierra berikutnya juga ada Sovento ya. Kalau dari Om Sofian yang disukai nih, Kalau saya sih sangat diidolakan secara ya. personal, kalau AC Milan, kalau saya langsung ingat kalau yang dulunya Van Basten. Karena itu yang bikin kita semangat bermain bola. Gara-gara tendangan Piala Eropa-nya dia bermain di AC Milan, selalu diingat bahwa setiap tendangan gol itu mereka akan selebrasi Van Basten. Kalau sekarang kan anak-anak selebrasinya siu aja. Kalau dulu adalah Van Basten. Makanya kalau namanya siapa, walaupun di situ ada apa, ada Barisi juga kan begitu kuat, ada segala macam, banyak lah segala macam. Tetap kita, kalau saya pribadi, tetap yang terbaik di AC Milan itu sudah kita cinta AC Milan itu adalah Marco Van Basten. Oke Om, untuk kegiatan komunitas Bupander ini nanti kita ada atau suatu hitung-hitungannya Om. Jadi nanti dari episode yang ke-1 sampai ke-10 nanti kita lihat nih jumlah penontonnya. Nah, jadi ketika 1 sampai 10 penonton terbanyak nanti ada reward nih dari teman-teman komunitas Bupander ya. Jadi nanti mungkin yang pertama sudah teman-teman organis di Palangkaraya, mungkin nanti di minggu depannya ada teman-teman dari motor. Nanti dari 1 sampai 10 nanti kita lihat di live-nya atau nanti kita save nih, kita lihat jumlah penontonnya nih berapa nih. Jadi nanti dari hasil yang kita simpan nanti bisa disebarin dong kepada teman-teman supaya bisa nonton juga nih. Walaupun dalam hari ini tidak sempat nonton, mungkin besok atau lusa dia bisa nonton juga. Oke, sebelum kita closingan mungkin Om, untuk apa ya, teman-teman komunitas Bupander saran dan pendapat gimana? Iya, ada Sofian. Kalau saya pribadi sih kembali menaikkan bahwa ini adalah sebuah channel yang begitu positif. Betul. Karena kita mengundang orang-orang yang mempunyai komunitas, mempunyai tujuan yang sama, dan tujuan yang sama itu adalah misalnya komunitas kami AC Milan kan? Kami adalah mempunyai hobi yang sama, hobi bola dan mendukung tim AC Milan. Mungkin yang lain juga sama, mungkin dari motor pun mungkin berdasarkan merek. Iya. Tapi itu nggak masalah. Yang penting ini adalah channel yang positif, bisa terus dipertahankan, dikembangkan. Apapun itu, apapun pendapat orang, berapapun viewers, berapapun subscriber, tetap kalau bisa kita eksis terus ya. Jangan sampai sifatnya kita turun naik, pokoknya dijadwalkan lah. Kalau memang sekarang lagi mulai, memang mau 1 minggu sekali silakan, tapi jangan sampai hilang. Karena ini bagus. Dan ini juga berhubungan dengan kami juga mengundang. Di sini kalau bisa melewati channel ini kami jalan untuk hadir nanti di acara
gathering Borneo kami. Betul, siap. Nah, di sana untuk komunitas-komunitas bola lain itu mungkin kita akan mengundang secara pribadi bisa, dan dari sini pun untuk siapapun di Kota Palangkaraya silakan bergabung ke kita. Mungkin nanti kita juga akan titip lewat channel ini, mungkin titip apa ya, istilahnya mempromosikan Siap. untuk acara puncak kami nanti. Kami mengundang di mana, kapan, jam berapa itu ada kami titip lewat sini. Siap. Oke, kita tunggu. Dari Om Bang mungkin Ya, untuk saran dan komunitas Bapak ya, baru nih. podcast ya. Ini hanya ada ke podcast aja nih. Artinya kalau dari tampilan atau tema untuk teman-teman komunitas ini kan termasuk yang baru ya, kan selama ini kita tahu podcast itu identik dengan yang arahnya pembicaraan politik, kesehatan atau apa. Iya. Ini terobosan baru untuk yang pertama di Palangkaraya ada komunitas yang tujuannya untuk memfasilitasi teman-teman komunitas hobi itu untuk ya, berkomunikasi atau berbicara atau menyampaikan hal-hal tentang komunitas secara positif. Dan ya, seperti yang dibilang Sofian tadi, ini bisa terus eksis ya. Siap. Kita kasih terobosan baru dari informasi lainnya, kita bisa membuat masa publik lebih menarik dan disukai lagi. Siap. Oke. Untuk edisi pertama kita dengan teman-teman Milanisti Regional Palangkaraya, dan saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Om Bak, kepada Om Sofian. Sukses untuk gathering Borneo-nya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keliling kan sampai rumah panasnya. Iya. Kami di sungai sampai di soalnya aku lihat sampai senja di sungai Sebanau. Soalnya